Halo, cek cek cek. Ya, masuk. Aman. Berarti zona supply yang ini ya, yang ada shadow bau kiri ini. Jadi kalau long term Mas, sebenarnya ini mau nge-buy sih gold. Cuman jauh banget di bawah ada yang nge-buy. Saya nunggu di bawah nanti sekitar 2000-an. 2007, 2004. Itu originnya. Hmm, 2004. 2007, 2004. Hmm. Yang paling mantep sih Mas kalau menurut saya. Paling mantep udah pamungkas lah, area-area pamungkas ya. Sini udah gak ada lagi. Nah, itu kan kapan? Itu lama kan? Ini mau swing jual kebon dulu nih sambil nunggu ini. Dua tepo. Gue margin swing. Lepas tahun depan. Eh, dia ngambil ngambil apa tuh? Ngambil ngambil shadow di sebelah kirinya dia. Istilahnya itu bahu kiri. Ada pengambilan stop loss di sini. Nah, gitu Mas. Bahu kiri. Cuman area-area begini tuh kesabaran tingkat tinggi, Mas. Terus dia kenapa dia bagus? Kan ada gerakan begini lah. Tahu sendiri lah ya Mas ya. Maksud saya kan gerakan ini apa ya kayak gini. Iya. Ya jadi ada sesuatu yang pengen ngambil gitu, cuman nggak sempet gitu. Pak Daud lagi bahas SMC tuh. Kenapa? Pak Daud lagi bahas SMC. Di Zoom? Apa di YouTube? Di YouTube. Hmm. Ini mah orangnya ditampung terus semua narasumber. Saya di tele juga dicari nama Pak Daud sebenarnya Mas. Lagi dicariin suruh suruh meet katanya one on one katanya. Oh ini ya Mas ya zonanya ya. M5 ya. Boleh, nice ini. Coba cek pindah di H1. H1 atau H4. Karena sebenarnya alasan saya itu hanya pendukung. Demand zone. Bisa gini, bisa nih. Terus gini. Gini bisa. Cuman bener sih Mas tetap yang paling mantap mah tiada lain dan tidak bukan. Udah itu, udah mentok. Itu. Nah, iya. Tiada lain dan tidak bukan di arah ekstrim. Ya kalau ekstrim tembus kita mau ngapain lagi kan? Ekstrim itu jebol-jebol sekalian mantul nggak pakai aba-aba. Kayak dulu sampean bisa bisa nangkap area ekstrim di sini saya bingung gimana caranya. Nah yang ini nih, Nah, sampean itu kan di M di M berapa sih Mas? itu itu BSL daily kan, supply-nya satu satu supply daily, berarti supply demand kok, supply Hmm. demand daily. Kemudian saya telusur lagi di H1, di situ itu sebenarnya obim daily, cuma saya nggak berani masuk dari obim daily, terlalu dalam kan, Gede. terlalu lebar sekali, terus saya perkecil ke H1 itu. Beli-beli tanpa tipu-tipu. Sini kita bedah ya area ekstrim ini. Ini sebenarnya ini flag flag apa pakai struktur Monthly ini Mas sebenarnya Mas area sini. Sebenarnya menggila itu kalau ngebuy di layer
Saya bingung sampean bisa nangkep di sini gimana. Di situ di pergerakan M5 itu sudah kelihatan banget Mas. Karena prinsip saya itu kan hanya mengambil IDM di setiap apa, kalau itu konfirmasi di daily maka saya mengambil konfirmasi kan H1 saya ambil konfirmasi lagi pasti. Gila sih Mas, itu keren sih. Saya nunggu itu Mas. Saya kan orangnya nggak biasa kalau zonanya gede ya. Kalau kebiasaan saya itu kalau zonanya gede, saya nggak mau tuh yang namanya toss trade itu. Jadi entry sentuh buy langsung nggak mau saya. Tapi kalau zonanya kecil Nah oke. kemarin aja kan yang di zona berapa itu saya cek kemarin, yang di 2018 2000, ini bukan 2018, yang di 2019 73 apa ya, 1973 19 berapa itu kan saya tuh langsung terbang. Touch trade itu ada syarat-syaratnya. Biasanya sih ke apa ya, kalau kita mau touch trade zonanya itu emang selain bagus kan berbentuk engulfing segala macam, punya imbalance segala macam, juga jadi ada sesuatu di atas zona tersebut gitu Mas. Kalau kita mau touch trade gitu langsung tek 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 misalkan kan kayak gini nih. Pertama kan di grup itu kan, di grup yang belajar saya bilang sell tujuan CB weekly kan, tujuan berarti imbalance weekly. Bos Odang kan memberani ya, yang hall kayaknya. Nah kalau kita mau touch trade itu kayak semacam ada apa gitu di atas zonanya itu. Ini nggak bisa langsung ada ciri-cirinya gitu. Kalau udah terbiasa ngelihat pasti paham lah gitu maksud saya apa gitu kan. Iya. Kayak ada sesuatu gitu di atas zona itu, kayak zona itu pengen diambil tapi nggak bisa gitu. Contoh ini flag resisten di breakout berarti ini kan sinyal apa, sinyal up gitu kan. Cuman kalau kita emang mau touch rate tanpa konfirmasi gitu, kita selain memperkecil zonanya harus tahu ciri-ciri zonanya kayak gimana gitu kan. Harus ada kayak semacam gerakan, sebisa mungkin si gerakan itu belum menembus swing high di sini nih, belum menembus resisten yang ini. Jadi alhamdulillah kayak latihan mata lah intinya. Sebisa mungkin si ini jangan di menembus area resisten terbaru dulu gitu. Kalau ketika harga ke sini baru kita bisa touch trade gitu kan. Makanya kan saya sering apa tuh, apa eh, eh, sering bikin garisan begini kan di atas zona itu yang putus-putus begini. Sampean pasti paham lah maksudnya apa gitu kan. Cuman mungkin dari istilah kan beda. Channel sampean tuh apa sih Mas, channel YouTube-nya Mas? Nanti saya upload ke YouTube ini. Saya nggak bikin channel YouTube. Itu yang biasa Itu komen bukan ke channel. saya. Iya, tapi itu bukan channel Mas, itu YouTube biasa. YouTube saya itu biasa paling buat nonton horor gitu kan. Saya belum ada rencana bikin YouTube. Cuma kemarin saya ketemu dengan teman lama yang mantan trader tapi sekarang lebih aktif di YouTube gitu kan. Tapi sejak dia sudah nggak main trade. Ngobrol-ngobrol katanya, Mas sampean bikin konten terkait dengan analisa. Nanti YouTube-nya nanti hasil rekamannya itu serahkan sama saya, nanti saya yang ngelola kan. Oh, secara rekaman saja saya masih bingung. Cuman screen recorder kayak begini, Mas Nano. Emang cuma di apa namanya, cuma di ketika sendiri itu loh, kayak berarti ketika bikin rekor, bikin analisa di rekor itu kan saya belum paham juga kan. Kalau saya mah kan ada kan di biasanya di layar atas begini kan, apa tuh? Kayak rekam layar gitu kan. Ya udah rekam aja, ngomong aja langsung gini, jelasin. Nggak pakai narasi, Iya, nggak pakai apa saya mah. Bagian apa yang ada rekam layar? Di trading view kan? Ya kalau rekam layar mah ya aplikasi bawaan HP.
Bawaan tablet, bawaan laptop ada sih. Bukan, yang di laptop. Oh, bisa di mana aja itu mah, mau di MT4 langsung bisa. TradingView boleh. Oh, berarti perlu download itu apa namanya, perekam, Biasanya sih bawaan HP sih udah ada sih. bukannya HP yang lewat laptop. Oh iya, laptop iya pakai perekam, tapi saya kurang paham kalau kalau laptop, kurang ngerti sih. Makanya dari dulu juga pakai HP terus kan. Sekarang sekarang aja pakai tab gitu kan. Ada yang ngasih ini tab. Saya Inventaris. dapat laptop baru ini malah inventaris juga. Kemarin habis minta Inventaris. dikasih lagi, yang lama kan rusak. Baru beli tadi pagi. Wih, mantap. Langsung mapping. Iya, dari kemarin laptop yang lama kan Android lemotnya itu kan. Ini baru tak pakai kan. Laptop kalau buat trading doang mah 7 jutaan atau 10 jutaan cukup. Tapi kalau emang ya rata-rata sih yang udah pro mah pakai HP tradingnya malah. Gak enak analisnya di laptop, terlalu kayak kayak pendek banget, kayak panjang banget gitu kan. Kalau yang udah pro mah rata-rata emang di HP sih, analisa itu juga di HP semua. Karena emang apa ya? Tergantung kebiasaan juga. Demand zone. Itu SMC itu supply demand bukan sih, Mas? Kenapa? SMC itu supply demand bukan? Gimana ya? Karena tidak semua zona itu bisa dikatakan demand sih kalau di SMC sih. Ranging, kalau di supply and demand, ranging itu kan juga dikatakan sebagai Area base. supply and demand kan sebagai area. Tapi kalau di SMC kan enggak. Ada ciri-cirinya ya. Ya pokoknya sih Mas, Iya. yang disebut supply demand itu yang benar-benar asli supply demand ya. Kalau harga membentuk resisten gini. Terus harga nge-break nih. Break. Terus dia harga kembali ke area resisten yang di break. Terus harga cuma balik setengah atau seperempat, dia lanjut bikin gerakan kecil lagi kayak begini. Nah, ini yang disebut demand itu di price action. Iya, di supply and demand juga gitu kan. Pokoknya nggak peduli bentuknya kayak gimana pun, pokoknya kalau ada gerakan yang break terus dia retrace terus dia lanjut lagi, nah kayak huruf N kecil, jadi di huruf N besar itu ada huruf N kecil gitu kayak begini. Nah, ini demand. Cuman demandnya itu ada penamaannya gitu. Kalau di demand sejajar dengan resisten atau dengan support. Kalau supply berarti sejajar dengan support. Itu kita sebut sebagai area flag limit. Flag itu yang ini Mas, huruf N besar ini flag. Jadi flag limit itu jadi batas sebuah flag begini. Jadi makanya kalau tempat saya ngebuy mah hanya dua gitu, gini doang. Nah, yang kayak begini namanya extreme origin gitu. Sesuatu yang ada di pojok sebuah flag atau huruf N kayak begini. Jadi ada pojokannya gitu. Dia namanya area ekstrim gitu, origin of move. Makanya kan sering disebut rally base rally gitu kan, ada yang sebut drop base rally gitu. Rally base rally itu gerakan penerusan, kalau drop base rally itu gerakan perlawanan atau pembalikan gitu. Gitu doang kan. Kalau saya perhatiin sih ini namanya market ya Mas, namanya market gitu, kadang-kadang dia muncul flag limit, kadang enggak Mas. Cuman garis besarnya kita harus mengambil ininya sih. Nah, kadang-kadang harga itu enggak bikin gerakan N kecil kayak gitu, enggak, tapi di begitu break body dia langsung pullback ke sini, berarti kita cuman bisa ngambil area ekstrimnya doang di sini gitu. Nah, gitu baru di buy.
itu PlayStation Classic pure PlayStation RBD. Halo Mas, kemana ini? Ya, Nah, kirain tidur. Saya lagi ngebuy nih di GBPNZ ini. saya belum masuk hari ini. Nah, saya udah masuk berapa kali. Scalping modal. Ya karena tidak sesuai. Sekarang saya sabar sih. Sekarang berarti sesuai masuk. Kalau nggak masuk ke targetnya saya diem aja gitu kan. Mantap sih. Kita bedah nih di sini nih. Bagian kemarin 1 minggu berarti 64 dapat berapa ini? 1 minggu ya. Dari tanggal 8 saya berarti tanggal 8 sampai hari Jumat kemarin itu depo 64, WD-nya 256. Mantap itu. Kita bisa buat jajan itu. Ya, akhirnya kan kalau minggu ini saya nggak, hari ini sampai hari ini nggak dapat, ya nggak masalah. Gitu. 1 bulan sudah tercover gitu kan. Memang sekarang mah lagi pas recovery ini dulu Mas. Ilmu soalnya saya Tapi itu masih mama. masih ngeblank kemarin saya benar-benar ngeblank di PlayStation ini. Blank sekaligus hilang semua ilmu. Gak tahu udah gara-gara apa juga jadi. Untung saya journaling rajin, saya buka-buka lagi kan di Facebook, dicari-cariin. Nah semenjak itu saya jadi pindahin lah ke YouTube. Makanya journalingnya di YouTube. Harus journaling Mas. Takutnya suatu saat kita ngeblank gitu, sama ilmu kita yang udah dipelajari. Journaling malah ada yang subscribe. Nah ini yang kayak begitu black limit Mas. Kan journaling lebih aktif di TikTok. Journaling di TikTok. Ini mah jurnalnya video panjang Mas, cara saya entry, cara saya analisa, nanti tonton ulang lagi. Tahu-tahu malah banyak yang subscribe. Makanya saya emang nggak berani minta subscribe orang di channel journaling kan emang nggak niat konten gitu. Cuman saya publik aja gitu. Tahu udah ada 800 yang nonton. Yang nonton lagi yang subscribe. Nah begini Mas. Saya lagi ngeplay lah, tapi layering dari atas. Ini per JBPNZ nih. Kalau di H1 setupnya orang bilang mah ini setup SNR SND ya Mas. Kalian tahu kan setup SNR SND? Ahmad Daniel. Yang pernah mempelajari malah. Nah kalau kurang jelas mah nih. Sini ada resisten, pucuk tajam SNR. Ini simpelnya begini ya Mas. Pucuk tajam SNR. Terus di sini ada rally, base rally gitu kan. Sini ada di. Ini setup yang paling simpel menurut saya. Tapi kita harus paham dasar apa tuh konsep sebuah flag gitu kan. Flag limit gitu. Baru kita bisa pakai setup ini gitu. Ini mah ibaratnya tuh yang disederhanakan lah. Cuman dalamnya tadi gitu. Isinya tuh tadi yang saya ceritain itu yang flag limit yang origin itu. Isi dari setup ini tuh aslinya gitu. Dagingnya lah istilahnya. Yang kayak begini mah kulit gitu. Makanya kalau kita nggak paham dagingnya atau intinya gitu, setup kayak begini bakal gagal terus.